Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dalam keadaan yang terbaik, yaitu dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, semoga pada kita semua insyaallah hingga yaumil qiyamah. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini, pada pagi ini insyaallah kita ingin menyelesaikan pembahasan di dalam kitab Syaraful Ummah tentang salat-salat yang khusus, yang di dalamnya ada beberapa salat. Dan kita sudah bahas salat istikharah, salat duha sudah kita bahas ya. Nah teman-teman sekalian, terkait beberapa salat yang belum kita bahas, nanti kita selesaikan sekaligus. Ada 3 salat lagi. Ada salat hajat, kemudian salat tasbih, kemudian salat di antara salat 2 rakaat setelah wudu. Kemudian nanti ada salat taqwiyatul hifz ya. Ada beberapa salat di sini yang disebutkan oleh Said Muhammad Al-Maliki. Bisa saja teman-teman enggak temukan di kitab-kitab fikih yang lain. Ya. Sehingga kalau kita kaji lebih komprehensif ya, lebih menyeluruh, artinya mengambil pendapat ulama-ulama yang lain, bisa saja pendapatnya berselisih ya, ada perbedaan pendapat di sana. Ya. Tapi secara basic perlu disampaikan oleh saya melalui kitab Syaraful Ummah ini. Hanya saja nanti juga perlu saya sampaikan bagaimana pendapat ulama-ulama yang lain terkait salat tersebut, sehingga teman-teman memiliki panduan tentang fikih muqaranah itu, tentang fikih yang berbeda di antara umat. Ya. Sebagai contoh misalkan salat yang dibahas terakhir ini dalam kitab, nama salatnya adalah salat taqwiyatul hifz, salat dalam rangka penguatan terhadap hafalan. Kemudian salat yang paling mencolok ya, terkait perbedaan pendapat pada salat khusus yang ditulis oleh Said Muhammad Al-Maliki itu adalah pada salat taqwiyatul hifz. Tapi pada salat tasbih nanti memang ada, artinya perbedaan pendapat dalam persoalan salat taqwiyatul hifz itu hampir mendekati kesepakatan para ulama mengenai bagaimana hukumnya. Tapi pada salat tasbih misalkan itu hanya perbedaan-perbedaan terkait dengan masalah kekuatan dari hadisnya kan. Tapi kalau kita lihat
di dalam pendapat beberapa keumuman para ulama itu cenderung menganggapnya mustahab atau menganggapnya sebagai salat yang disunahkan. Ya. Kalau salat 2 rakaat ba'dal wudu dan kemudian salat hajat, ini 2 salat yang disepakati kesahihannya atau disepakati atau muttafaq indal ulama. Kesepakatan ulama menyebutkan bahwa 2 salat ini memang disandarkan kepada hadis-hadis yang tidak ada persoalan gitu ya. Jadi memang berangkat nanti persoalan ibadah tersebut menjadi ibadah yang dianggap sunnah atau tidak sunnah, ataupun ya disandarkan kepada hadis Rasulullah SAW, itu selalu dikaitkan bagaimana kedudukan hadisnya. Ya, nanti perbedaan pendapat di kalangan ulama seperti itu. Ada yang sangat ketat, misalkan kalau hadisnya tidak sahih maka tidak diamalkan. Ya. Dalam perkara yang biasa kita laksanakan saja, misalkan masalah kunut subuh, itu kan perbedaan pendapat di kalangan ulama ada. Ya, sehingga wajar kalau misalkan teman-teman dapatkan di masyarakat ya ada cara pelaksanaan yang berbeda. Di kalangan Syafi'i misalkan hal tersebut disunahkan ya, mustahab, tapi di kalangan mazhab yang lain bisa saja itu tidak dilakukan karena tidak mengkhususkan pada salat subuh itu sendiri. Akan tapi bukan berarti di kalangan mazhab yang lain menganggap bahwa kunut itu dihilangkan. Tidak. Kunut itu masyru' ya, disyariatkan. Hanya saja pelaksanaannya kapan itu yang kemudian ada perdebatan ataupun diskusi di dalamnya. Ini sebagai contoh. Kenapa diskusi itu muncul? Perdebatan itu muncul, lagi-lagi itu persoalannya adalah terkait dengan tingkat kuatnya hadis-hadis yang menjadi sandaran dalam persoalan itu. Itu harus dipahami oleh teman-teman sehingga kita bisa memiliki keluasan di dalam memahami persoalan-persoalan yang berbeda. Teman-teman sekalian, ini nggak akan lama ya, cepat insyaallah materinya. Yang pertama adalah salat hajat ya. Dasarnya adalah satu riwayat di dalam hadis Rasulullah SAW pada riwayat Tirmizi yang sanadnya dari Utsman bin Hunayf ya. Tentu sampai kepada Rasulullah SAW. Ini masyru', tidak ada perdebatan di kalangan ulama. Berangkat dari seorang yang buta datang kepada Rasulullah ya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyembuhkan menyembuhkan penyakitnya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada beliau, ya, orang buta tersebut, kata Rasulullah, apakah engkau mau? Ya, aku akan menunda untukmu di akhirat dan itu lebih baik. Kalau mau, aku akan mendoakanmu. Orang itu pun kemudian minta kepada Rasulullah untuk mendoakan. Nah, kemudian Nabi menyuruhnya untuk berwudu. Ya. Nabi menyuruh dia untuk berwudu. Setelah berwudu, baru kemudian Nabi menyuruhnya untuk melakukan salat 2 rakaat. Ya. Ud'u Allah Ta'ala an yu'afini qala in syi'ta da'auta wa in syi'ta sabarta fahuwa khairun laka. Qala fad'uhu. Fa'amarahu an yatawadda fayuhsin wudu'ahu wa yad'u bihadha ad-du'a. Ya. Ini dasarnya ya.
Jadi ada orang buta minta disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian datang kepada Rasulullah, ya. Kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW sebuah doa dan diajarkan sholat 2 rakaat agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya. Jadi diajarkan berdoa dan diajarkan sholat. Nah, ini yang kemudian menjadi syariat dari sholat hajat itu sendiri. Hajat itu artinya keinginan, sholat yang berkaitan dengan keinginan. Makanya ada di kalangan ulama yang memasukkan sholat ini masuk pada kategori sholat mutlak, ya. Sholat yang sifatnya mutlak, boleh gitu, ya. Nah, kemudian kalau kita korelasikan dengan sholat taqwiyatul hifz. Sholat taqwiyatul hifz itu sholat penguat hafalan, sholat yang dilakukan pada waktu khusus, ya. Penganjurannya dalam kitab Said Muhammad Al-Maliki itu adalah malam Jumat, kemudian 4 rakaat, 1 salam, kemudian membaca surat-surat khusus pada setiap rakaatnya setelah Al-Fatihah. Nah, itu menurut yang tidak menjadikan bagian daripada salat yang disyariatkan, ya, artinya memperselisihkan terkait dengan kesahihan ataupun masih diperdebatkan tingkat kekuatan hadisnya, ya, mereka memberikan solusi, ya, untuk melakukan salat hajat. Tapi kemudian hajatnya itu adalah kekuatan hafalan, gitu. Kenapa alasan itu? Sekali lagi, mereka yang tidak menjadikan salat ini bagian dari salat yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, karena di dalamnya ada bacaan khusus atau bacaan yang dibaca, ya, misalkan ada keterangan disunahkan membaca surat-surat tertentu, jumlah rakaatnya juga disebutkan, misalkan, itu harus berdasarkan hadis yang kuat, ya, menurut mereka, ya, sehingga alternatif yang ditawarkan itu adalah salat taqwiyatul hifz ini, ya, itu bisa dirangkaikan pada bagian dari salat hajat itu sendiri, ya. Jadi mintanya kepada Allah biar hafalannya dikuatkan, misalkan seperti itu, ya, lebih kuat lagi, misalkan ketika itu dihubungkan dengan cara seseorang yang mau hafalannya kuat itu dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi salatnya cukup dengan salat hajat dan kemudian dikuatkan dengan cara dia, ya, untuk menjaga hafalannya dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berangkat dari hadis dari qaul Syafi'i, misalkan, ya, ketika datang kepada Imam Waqi saat dia menyampaikan problem hafalannya, maka kemudian Imam Waqi menyampaikan kepada Syafi'i titik tekannya itu kepada tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat, karena maksiat itu yang akan membuat hafalan itu menjadi rusak dan lain sebagainya. Ya, al-ilmu nurun la yuhda lil 'asi. Ilmu itu cahaya, hafalan Quran itu adalah nurullah, cahayanya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin cahaya itu akan sampai kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya. Jadi ada sedikit perdebatan atau diskusi terkait salat yang dibahas di sini, dan perlu saya sampaikan di sini biar kemudian memberikan pemahaman yang luas tentang persoalan ini, ya. Tapi kalau kemudian di antara kita mau mengamalkan berdasarkan, ya, pemahaman yang disampaikan oleh Said Muhammad Al-Maliki, itu monggo, ya, itu monggo. Walaupun ada perdebatan dalam persoalan ini, ya.
Nah, pelaksanaannya setelah melakukan 2 rakaat salat hajat itu, ya, adakah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, ini ada dalam satu riwayat, masih dalam riwayat yang sama, ya, dari Uthman bin Hunayf, ya. Ini Rasulullah mengajarkan, Allahumma inni as'aluka, ya, wa atawajjah ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiy rahmah ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadha, ya, la tuqdi li Allahumma fasyafi'hu fi. Artinya kira-kira, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan menghadap kepadamu dengan Muhammad Nabiullah. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap kepada Rabbku denganmu dalam kebutuhanku ini agar ditunaikan. Ya Allah, terimalah syafaatku untukku. Ini doa hajat. Walaupun secara umum doa itu bisa menggunakan doa-doa yang lain, kecuali dalam sholat doanya harus sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi di luar sholat umum, ya, orang bisa membaca doa sesuai dengan hajatnya masing-masing, ya. Tapi kalau mau dimulai dengan doa ini juga sangat baik, ya, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang pertama, ya, salat hajat. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, salat 2 rakaat setelah wudu. Ini salat sunnah yang luar biasa, ya. Karenanya kemudian Bilal ibnu Rabah, ya, atau Bilal bin Rabah, yang kita kenal secara status sosial beliau adalah, bisa kita bilang, proletar rendah, ya. Mungkin hari ini tidak ada dalam status itu, hampir tidak ada, walaupun mungkin di sebagian tempat ada orang-orang yang tetap memposisikan seseorang itu sebagai hambanya, gitu, ya. Tapi hampir tidak ada, ya. Sudah hilang lah, ya, di muka bumi ini. Tapi kalau kita berbicaranya pada konteks bahwa Bilal bin Rabah itu adalah seseorang yang status sosialnya rendah, cuma persoalannya adalah ternyata itu bisa hilang status itu di hadapan Allah, bahkan sampai itu melebihi para sahabat yang lain. Jadi satu riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah itu pernah mengatakan begini kepada Bilal, ya, wahai Bilal, terompahmu itu terdengar di surga, sandalmu itu terdengar di surga. Apa rahasianya? Ya. Maka kemudian disebutkan, ya, saya habis selalu menjaga wudu, kemudian setiap selesai sholat, setiap selesai wudu, saya kemudian melakukan sholat 2 rakaat. Berarti kan ada 2 hal yang dilakukan oleh Bilal itu, sehingga Bilal menjadi istimewa di hadapan Allah. Yang pertama itu adalah menjaga wudunya, ya, bisa dipastikan berarti dia wudunya dijaga terus. Dan berapa banyak ulama itu yang melakukan hal itu sehingga muncul karomahnya, gitu, ya. Karena istiqomah menjaga itu. Karena orang yang menjaga wudu pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian di dalam Al-Qur'an pun, ya, satu nama salat ini dikaitkan dengan nama ini, ya. Kemudian sifat orang ini disebutkan oleh Al-Qur'an, termasuk orang yang sangat dicintai. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maka salat ini di antara kalangan ulama ada yang menyebutkan pengistilahannya itu adalah salatut tahur. Ya, salat setelah bersuci. Salatut tahur, ya. Ya, berarti orang yang
menjaga wudhu ini adalah orang yang senantiasa tawab. Sifatnya bukan lagi taib ya. Dalam Al-Quran itu penggunaan kata taubat itu menggunakan diksi ataupun kalimat yang bentuknya itu tubu ilallah, tapi ada yang menggunakan bentuk seperti ayat tadi, tawab ya. Atau pada salat duha juga penggunaannya kalimat salat awwab ya, awwabin ya. Tawab itu artinya orang yang terbiasa bertaubat, orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah menjadi karakteristik. Ya. Karena manusia ini kan tempat salah lupa ya. Ya, paginya dalam hadis disebutkan, paginya bisa saja kita salat subuh sekarang, tapi siang dapat iming-iming, dapat godaan korupsi, berubah pikiran kita. Kalau korupsinya cuma 10.000 mungkin mikirnya nggak panjang, nggak gitu. Tapi kalau korupsinya sampai 10 miliar, nggak pakai enggak itu, ambil gitu. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, kata hadis. Paginya beriman kepada Allah, siangnya berbuat kufur, melakukan kekufuran. Itu sudah disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya begitu susahnya kita istiqomah gitu ya. Yang mudah itu adalah istirahat, bukan istiqomah ya. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, salat 2 rakaat dilakukan setelah berwudu, yaitu luar biasa. Dan ini masyru' ya. Dalam riwayat dari Uqbah ini. Ya. Ma min muslim yatawadda fayuhsin wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'ataini yuqbilu ya alaihima biqiblatin ya wa wajjaha illa wajabat lahul jannah. Faqultu ma ajwad hadha fa idza qa'il yaqul baina yaday allati qablaha ajwad. Dalam satu riwayat ya disebutkan, barang siapa atau ma min muslim ya, siapa di antara seorang muslim yang berwudu kemudian melakukan wudu dengan baik, kemudian dia salat 2 rakaat menghadap kepada Allah, menghadap kiblat ya, menghadapkan wajahnya, illa wajabat lahul jannah, maka layak baginya mendapatkan surga. Itu ya bedanya kita dengan para sahabat, bedanya kita dengan kalangan salafus salih gitu ya. Ketika mereka mendapatkan hadis-hadis ataupun ayat-ayat yang perintah, itu luar biasa, langsung mengamalkan dengan baik. Dan kalau kita lihat di antara kalangan para sahabat sendiri ya, itu sebenarnya juga berangkat dari firman Allah, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kesanggupan kita. Kita enggak agak sulit mendapatkan sahabat yang dia lengkap pada part apapun, pada bagian apapun, kecuali mungkin Abu Bakar. Sampai Rasulullah kemudian mengatakan, kalau saja ya penduduk bumi ini mau diukur keimanannya dengan Abu Bakar, maka belum tentu bisa ngalahin Abu Bakar gitu ya. Tapi secara umum misalkan pada konteks kita saja susah kita, jangankan ngikutin Nabi, Abu Bakar aja ikutin susah ya, susah gitu ya. Salat wajib aja bisa kita tinggal, kita itu alasannya banyak gitu. Jangankan yang sunnah-sunnah, salat wajib aja berani kita tinggal, kita itu
Jangankan yang sunnah lah, gak usah ngomongin yang sunnah, yang wajib aja berani kita tinggal, puasa aja berani kita tinggal. Jangan bicara ibadah unggulan. Unggulnya di mana orang meninggalkan sholat? Unggulnya di mana orang meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saat Jumat saya menyampaikan lima amal yang berkualitas. Salah satunya adalah disebutkan oleh Imam At-Tabari, kualitas amal itu adalah saat kita itu meninggalkan apa yang diharamkan. Itu udah berkualitas sudah. Ya. Man awra. Ya, barang siapa yang warok terhadap ya apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat itulah yang kemudian membuat orang dianggap melakukan ibadah yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan meninggalkan yang dilarang, itu udah berkualitas gitu. Harusnya enggak Jumatan, dengan Jumatan itu udah berkualitas menurut Allah. Berarti meninggalkan yang diharamkan kan? Yang harusnya kemudian kita melakukan satu kemaksiatan, satu dosa, kemudian kita tinggalkan melakukan kebaikan, itu sudah sesuatu yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Imam At-Tabari, ya definisi beliau terkait orang yang atau amal yang berkualitas itu sendiri. Terakhir teman-teman ya, salat tasbih ya. Intinya salat tasbih itu adalah ya salat yang dilakukan rakaatnya ada 4 ya. Di mana dalam setiap rakaatnya setelah membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya membaca kalimat tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Itu yang pertama ya. Nanti tambahannya ada lagi. Salat 4 rakaat, teman-teman sekalian, salat tasbih itu ya, kemudian setelah baca Al-Fatihah, baca surat ya, kemudian kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dalam kitab Ihya itu ditambahi bahkan wala haula wala quwata illa billah. Ya. Nah, pada setiap ruku, baca ruku kita ya Rabb subhana rabbil azim ya, misalkan ya, kemudian setelah i'tidal rabbana walakal hamd misalkan, setelah sujud ya baca doa sujud kita, kemudian duduk di antara dua sujud kita baca juga ya, dan duduk setelah sujud yang kedua, nah masing-masing membaca doa yang tadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalau di total itu sebanyak 75 kali dalam setiap satu rakaat bacaan tasbih yang dibaca ya. Jadi saya ulang, bacaan tasbih pertama dibaca setelah selesai baca surat ya, bacaan tasbih kedua setelah bacaan ruku, setelah bacaan i'tidal baca tasbih lagi ya, setelah sujud bacaan sujud baca tasbih lagi, duduk di antara dua sujud baca tasbih lagi ya, setelah sujud yang kedua baca lagi ya. Jadi kalau di total semuanya itu ada 75 kali dalam setiap satu rakaat ya. Jadi intinya adalah salat tasbih itu rakaatnya 4 ya. Kemudian ya, dia digenapi dengan bacaan tasbih, makanya sebutnya salat tasbih. Dan ternyata kalau kita lihat atau kita runut berdasarkan ayat dalam Al-Quran ya, bahkan kita lihat misalkan dalam ayat yang lain yang terkait dengan Isra dan Mi'raj,
Dalam Al-Quran misalkan disebutkan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Kata para ulama, zikir yang luar biasa itu subhanallah, berdasarkan ayat itu. Dan ketika Isra dan Mi'raj, ketika Allah mau bicara tentang mukjizat yang luar biasa ini, sifatul tanzih ya, yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an itu dimulai dengan kalimat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram al masjidil aqsa dan seterusnya. Ada kata subhana. Ya, makanya kita dalam salat mengucapkan kata tasbih itu beberapa kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Ya. Maka teman-teman sekalian, kalau kita mau sangat dekat dengan Allah dalam zikir-zikir kita, ya, berbanyaklah bertasbih kepada Allah. Bahkan di dalam salat, setelah kita selesai salat yang wajib, zikir yang pertama dibaca setelah istighfar itu adalah bacaan tasbih. Subhanallah, subhanallah sebanyak 33 kali. Ya. Jadi salat tasbih ini masyru', mau dilakukan oleh panjenengan silahkan. Ya, sesekali misalkan ya di luar rangkaian salat-salat yang memang cukup kuat ya tingkat kesunahannya ya. Seperti kalau mau saya sering sampaikan, kita rutin melakukan asyratun nawafil aja udah luar biasa. Salat rawatib yang 10 itu udah luar biasa itu. Ya, itu saja kita lakukan. Atau kalau mau ditambah jadi 12 rakaat rawatib qabla zuhurnya sebanyak 4 rakaat, ya silahkan 2 aja lakukan. Tapi minimal 10 saja. 2 qabliyah sebelum subuh, 2 qabliyah sebelum zuhur, 2 ba'diyah setelah zuhur. Itu sudah 6. Sisanya 2 ba'dal maghrib dan 2 ba'dal isya. Itu sunnah rawatib yang muakkad. Itu saja dilakukan, insyaallah tempat kita semuanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti kita DP rumah ya di hadapan Allah nanti di sisi Allah, yaitu di surganya ya. Jadi kalau ada orang yang bisa melakukan upaya untuk membantu masjid dengan cara memberikan sedikit rezekinya, maka ini juga cara kita bersedekah dengan melakukan salat rawatib secara rutin. Man bana masjidan itu ya, itu kan kaitannya dengan orang yang sedekah, tapi ini juga bana masjidan. Ya, nanti akan mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala di surganya insyaallah. Saya kira itu teman-teman ya. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ustadz yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga kita semua dapat mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, kita memasuki sesi tanya jawab. Apabila teman-teman ada yang perlu ditanyakan di kajian pada kali ini, saya buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Pak Torik, siapa lagi? Saya sendiri juga. Ada lagi? Edi, oke. Dari Pak Torik, monggo Pak Torik. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin izin bertanya Ustadz, saya ingin bertanya, dari sekian banyak sholat sunnah yang saya ingin tanyakan, sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum hubungan suami istri, nama sholat sunnahnya apa dan fungsinya buat apa? Mohon penjelasannya Ustadz. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Ya, yang pertama adalah tentang sholat tasbih ya. Kapan waktunya? Umum sebenarnya ya, tidak tidak disebutkan secara khusus kapan ya yang terbaik ya. Pagi silahkan, sore silahkan, atau malam silahkan ya. Adapun keutamaannya disebutkan di sini ya dalam hadis ya. Ya Abbas, ya Ammah, ala u'tika, ala amnahuka, ala ya ahbuka, ala af'al laka 10 khisalin idza anta fa'alta dzalika ghufirallahu laka dhanbaka awwaluhu wa akhiruhu qadimah wa haditha khatahu wa amdahu wa saghirahu kabirahu sirrahu wa alaniyah 10 khisalin ya an tusalli 4 raka'atin taqra fi kulli raka'atin fatihatul kitab wa suratan fa idza faragta min al-qira'ah fi awwal raka'atin wa anta qa'im qulta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 ya marrah ya 15 kali kamu membaca setelah baca Fatihah, setelah baca surat ya di rakaat pertama, setelah ya baca surat kamu baca tasbih sebanyak 15 kali, thumma tarka' fataqul ya wa anta raki' 10 ya, kemudian setelah ruku kamu baca 10 kali ya. Kita kalau mau lengkap seperti itu ya, habis salat di rakaat pertama berarti saat berdiri itu habis baca surat baca 15 kali tasbih itu kalau mau lengkap. Kemudian setelah ruku baca 10 kali tasbih, nanti baca lagi setelah ketika i'tidal 10 kali, seperti itu. Disebutkan di sini ya apa yang didapatkan ya, keutamaan apa yang didapatkan. Nah, ghafarallahu laka dzanbaka ya, Allah akan mengampuni dosamu ya, awalnya, akhirnya, yang lama dan yang baru, kesalahan yang disengaja, yang kecil, yang besar, yang sembunyi-sembunyi, yang terang-terangan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya ujungnya itu kan kita hidup itu ya. Ujungnya daripada kehidupan itu adalah pengampunan. Ya, makanya kita sering bilang Allahumma gfirli wa maghfirli ya. Ya, minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pernah bahas di awal kitab ini ya, beliau Syed Maliki membahas tentang 3 golongan orang itu ya, yang nanti di akhirat itu ada zalimun li nafsi. Yang pertama orang yang zalim terhadap dirinya. Ini yang butuh syafaat sebenarnya. Orang yang di dunia itu
masih banyak berbuat dosa. Ini yang butuh syafaat. Ya. Yang kedua itu adalah muqtasid, tengah-tengah. Masih suka berbuat baik tapi masih suka berbuat salah. Yang terakhir itu adalah sabiqun bil khairat. Orang yang berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Ini yang masuk surga itu tanpa hisab. Nah, kita itu ya jelek-jeleknya paling nomor 2 lah. Atau mungkin lebih parah lagi, kita masih nomor yang pertama, banyak dosanya dibanding kebaikannya. Sehingga membutuhkan syafaat dari Rasulullah SAW. Tapi syafaat itu memang disiapkan oleh Rasul. Ya, makanya tidak ada satu nabi yang memikirkan umatnya kecuali Rasulullah SAW. Sampai mau meninggalnya saja tetap mengatakan ummati, bagaimana nasib umatku? Bagaimana nasib umatku? Lah Rasulullah SAW. Maka bangga jadi umat Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana biar berkah ilmunya? Diamalin, Mas. Udah caranya begitu aja udah. Bagaimana cara biar ilmu yang kita dapatkan barokah? Diamalin udah, sebisa-bisa kita, semampu-mampu kita. Ya. Sedikit amalin, barokah insyaallah. Tapi kalau ilmu cuma diketahui tidak diamalkan, ya sama saja. Ya bukan tidak baik. Orang mau tahu saja bagus. Tapi berapa banyak orang yang tahu akan ilmu tapi nggak diamalkan. Mereka sombong juga dengan ilmunya gitu. Ya, jadi diamalkan saja. Ya, luar biasa ya. Ilmu itu luar biasa. Orang yang berilmu itu luar biasa. Bahkan dalam Al-Quran itu ada penisbatan kalimat Allah pada orang yang berilmu, orang yang mengamalkan atau orang yang mengajarkan ilmu. Dalam surat Ar-Rahman, dalam surat Wa'allamal Qur'an, kalimatnya itu Allah menyebutkan kata ilmu dengan Allah secara bersamaan. Surat apa saya lupa. Ya, nanti carilah itu, ya lupa saya. Ya. Itu luar biasa. Dalam ayat yang umum, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi derajat kita mau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya berilmu. Tapi tidak cukup dengan berilmu. Maka di situ disebutkan derajat itu akan diangkat ketika ada iman di dalamnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Iman itu kata Imam At-Tirmizi dalam kitab Syu'abul Iman, iman itu bukan cuman yang kita yakini saja gitu, tapi diamalkan. Iman dan amal itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Ya udah, pokoknya biar barokah ilmu kita amalin. Saya aja nih ya menjadi katakanlah orang yang menyampaikan ilmu, beratnya luar biasa. Karena di Al-Quran itu kalimat yang menyebutkan murka Allah besar itu pada orang yang ngomongnya banyak gitu. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, dalam surat As-Saff. Murka Allah sangat besar kepada orang yang banyak ngomong tapi nggak mengamalkan. Takut saya sebenarnya. Tapi jangan-jangan saya kalau nggak menyampaikan saya lebih buruk lagi gitu. Makanya saya sampaikan aja sambil pelan-pelan saya mengamalkan apa yang saya sampaikan, biar ilmu yang saya sampaikan barokah. Makanya saya juga nggak pernah mikir pusing, ya berapa banyak orang yang mendengar gitu ya. Itu saya nggak pusing gitu. Karena tugas saya wa ma'alaika illal balagh, nyampaikan aja udah. Ya, setiap orang melakukan kebaikan asbab kita, maka itu jadi pahala jariyah. Dalilnya apa? Ada dalam hadis disebutkan, dalam Al-Quran juga disebutkan. Ketika menunjukkan kebaikan kita ya kepada siapapun, dan orang melakukan kebaikan itu atas dasar atau asbab kita, maka itu menjadi amal jariyah buat kita. Sepanjang dia mengamalkan, itu jadi pahala jariyah buat saya. Pokoknya itu saja, semoga itu jadi penggugur dosa-dosa saya gitu. Itu saja, nggak mikir macam-macam. Makanya juga lagi bikin buku sama Mas Taufik ini insyaallah. Ya, buku salat Jumat ya, buku khutbah Jumat insyaallah.
Itu juga saya nggak mikir macam-macam. Apa nanti enggak. Ya, nggak mau mikirin nanti bangun pondok dari buku, saya udah nggak mau mikirin itu lagi sekarang. Kemarin sempat mikirin, sekarang udah nggak. Udahlah, terserah Allah saja. Cara Allah ngebangunnya bagaimana. Itu ya, pokoknya yang penting bagaimana apa yang saya punya sedikit walaupun sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil, kata Allah. Kita tuh punya ilmu cuma sedikit sebenarnya. Ya. Enggak banyak. Ya. Tapi kita bisa bermanfaat. Karena itu nanti yang ya. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath. Nanti kalau kita meninggal itu cuma 3 yang sisa. Yang sisa itu salah satu, yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Ya. Kemarin ngasih sedekah buat masjid, beli AC, itu di sedekah jariyah itu, subhanallah. Sepanjang dimanfaatkan, sepanjang itu juga pahala akan kita peroleh. Ya. Yang kedua itu adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, itu yang diamalkan itu. Walaupun sedikit ya sampein, walaupun sedikit. Nggak boleh kita dosa juga, kita punya ilmu nggak disampaikan. Ya. Kitman namanya, menyembunyikan ilmu namanya. Sampaikan aja walaupun sedikit. Saya nggak merasa pintar, sampaikan aja yang saya bisa, yang saya paham, sampai. Karena juga tidak ada orang yang benar-benar mumpuni dalam semua bidang ilmu, tuh hampir tidak ada hari ini. Yang terakhir baru anak yang soleh. Ya, semoga kita termasuk anak-anak yang soleh, insyaallah, yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji juga itu kesolehannya kepada kedua orang tuanya. Ya, apakah semakin besar hikmatnya kepada kedua orang tua? Kan gitu ya Mas Taufik ya. Ya. Ketika kita diuji seperti sekarang ini, ya, kita baru terlihat kita sejauh mana cinta kita kepada orang tua kita. Karena kalau kemarin atau saat ini nggak diuji, ya mungkin kita merasa udah bagus aja. Ternyata ketika ujiannya lebih berat, bener nggak bakti kita sama kedua orang tua kita itu ya, semua satu keluarga diuji untuk itu. Yang terakhir, ada nggak sholat sunnah? Ya, setelah menikah dianjurkan oleh Rasulullah itu sholat sunnah 2 rakaat berjamaah dengan istri kita. Minta kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian ada sholat yang dirangkaikan dengan pelaksanaan pernikahan itu? Karena nikahnya luar biasa teman-teman. Ini jangan menganggap remeh. Ya, kemarin ada calon mu'alaf, dia masih mau belajar Islam dengan saya. Baru pertemuan pertama lah, katakan seperti itu. Rencana dia mau menikah dengan orang Indonesia, orang Purwokerto. Saya bilang sama beliau, ya, sempat dia ngomong begini sama saya, kenapa sih kok Islam itu di stigma, Islam itu dianggap jelek atau dibuat jelek pandangan tentang Islamnya oleh sebagian katakanlah orang-orang yang tidak senang terhadap Islam. Ya, saya ngomongnya begini saja jawabnya. Nah ini kalau buat kami orang Islam, cibiran, ejekan tentang Islam itu enggak membuat kami itu semakin rapuh terhadap Islam. Karena pada kenyataannya orang semakin penasaran untuk memahami Islam. Saya jawab seperti itu. Ya, pakai bahasa Korea apa bahasa apa itu kira-kira? Ya, oke, bahasa Inggris campur-campur lah, gado-gado ya. Saya bilang begitu sama dia. Justru yang menjadi pertanyaan itu bukan pada itunya buat saya. Buat kami orang Islam, kami didoktrin di dalam Islam itu disebutkan berapa banyak orang ingin memadamkan cahaya Islam tapi tidak akan pernah memadamkan cahaya itu. Yuridullahu, ya, dalam surat As-Saff itu. Kita tetap semangat berislam. Tapi pertanyaannya buat saya ke kamu siap nggak jadi muslim kalau nanti ternyata orang sekitar kamu benci kamu? Saya gitu kan sama dia. Doktrin-doktrin ini perlu buat dia, karena dia tinggal di lingkungan yang minoritas. Kamu siap nggak jadi muslim? Buat kami nggak ada masalah orang mencibir kita. Ternyata di barat semakin besar upaya orang-orang barat untuk membuat Islam itu semakin runtuh, semakin buruk. Ternyata makin banyak orang penasaran, dan di barat semakin banyak orang masuk Islam.
Apakah pasca 11 September orang Islam semakin sedikit? Enggak, kata saya, semakin banyak orang penasaran sama Islam. Masalah Palestina aja itu nggak bisa dilepaskan dengan Islam. Sekarang orang mendukung Palestina, kata saya. Ya, jadi justru pertanyaannya buat kamu. Nah, kemudian ada poin yang kedua yang berhubungan dengan masalah pernikahan. Kata saya, kamu penting mencari istri yang baik, kata saya, yang bisa mendukung keislaman kamu. Saya bilang begini, kalau misalkan kamu ngomong sama calon istri kamu siap nggak bersama saya, bimbing saya menjadi seorang muslim yang baik, ya, sampai saya benar-benar bisa baik dengan keislaman saya ini, sampai kapanpun hatta saya sampai posisinya itu tidak punya apa-apa. Kamu siap nggak? Ngomong sama ceweknya begitu, kata saya. Kalau kata ceweknya siap menemani sampai kapanpun, jangan-jangan dia menikah cuma gara-gara kamu orang Korea misalkan. Itu juga catatan, benar nggak dia mau jadi istri yang baik buat kamu? Saya bilang itu di awal sama dia. Kalau memang dia benar-benar mau menemani kamu menjadi seorang muslim yang baik, bilang sama dia, hari ini detik ini saya muslim pun saya siap. Oh, dia langsung gitu ya. Jadi teman-teman, kun musliman gitu. Jadi muslim lah gitu. I'm muslim, itu kan harus merasa percaya diri untuk itu. Ya, maka kembali ke pertanyaannya Mas Angga, betapa sunnah-sunnah ataupun ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan ini luar biasa, bahkan godaan iblis pun terhadap, ya, jadi pernah kan dapat riwayat yang teman-teman ya, ini saya sudah, kata iblis, saya sudah menggelincirkan orang biar nggak sholat, biasa saja itu, bosnya iblis. Ini saya sudah membuat orang jadi melakukan dosa, biasa saja tuh, bosnya iblis. Tapi ketika bos iblis dikasih laporan sama para iblis itu, saya sudah membuat hubungan pernikahan dua orang ini bercerai, baru bosnya iblis bilang, wah, great, keren kamu, keren. Betapa upaya, ya, iblis sendiri untuk membuat bercerai-berainya sebuah pasangan itu luar biasa. Oleh sebab itu ini adalah disebutkan oleh Rasulullah setengah dari agama kita. Jadi kalau mau sakinah, mawaddah dan rahmah, ya mulailah dari cara kita mencari pasangan kita, insyaallah. Ya, insyaallah kita akan, karena hidup kita yang paling lama dengan pasangan. Ya, jadi jangan main-main ya. Kalau sudah dapat yang terbaik, minta sama Allah semoga dipilihkan atau dikuatkan pada pilihan itu. Mas Taufik insyaallah bulan 10 beliau akan menikah. Kita doakan semoga pernikahannya dilancarkan dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Saya kira cukup ya teman-teman, 3 pertanyaan aja udah babak belur saya. Ya. Insyaallah ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.